Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Iketut Risika Artana dalam mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan Slenderman A Golden Rules. Apa itu A Golden Rules of Interface Design? Jadi, A Golden Rules ini merupakan panduan desain interface untuk menghasilkan desain yang bagus, ya, yang produktif, dan yang penting itu adalah menghindari frustasi pengguna ketika menggunakan sistem informasi atau aplikasi yang kita kembangkan. Nah, Golden Rules ini sudah banyak diadopsi oleh para desainer-desainer dari produk sistem informasi seperti Apple, Google, Microsoft, dan lain sebagainya, dan bahkan ini sudah menjadi acuan umum dan banyak diterapkan pada sistem informasi. Nah, Golden Rules ini merupakan disampaikan oleh Ben Shneiderman yang lahir pada tanggal 21 Agustus yang disampaikan dalam bukunya yang berjudul dengan Designing the User Interface Strategies for Effective Human-Computer Interaction. Nah, ini adalah wajah beliau. Jadi, untuk lebih lengkapnya terkait dengan buku ataupun profil beliau, bisa di-search atau dicari di Google. Nah, Golden Rules of Interface Design ini terdiri dari 8 bagian, yaitu yang pertama adalah Strive for Consistency, yang kedua adalah Enable Frequent User to Use Shortcuts, yang ketiga adalah Offer Informative Feedback, yang keempat adalah Design Dialogue to Yield Closure, yang kelima adalah Offer Simple Error Handling, yang keenam adalah Permit Easy Reversal of Action, yang ketujuh adalah Support Internal Locus of Control, dan yang terakhir yang ke-8 adalah Reduce Short-Term Memory Load. Nah, ke-8 ini harusnya kita gunakan sebagai acuan ketika kita merancang suatu mockup ataupun suatu wireframe ataupun suatu user interface dari sistem informasi baik dalam bentuk aplikasi web maupun dalam bentuk aplikasi desktop ataupun mobile. Yang bagian pertama yaitu strive for consistency. Jadi intinya pada bagian ini adalah kita harus konsisten menggunakan icon, menggunakan warna, hierarki menu, call of action, termasuk konsisten menggunakan user flow ketika kita mendesain aktivitas yang sama dan urutan aksinya. Nah, apa tujuan dari konsistensi ini? Konsistensi membantu pengguna langsung mengoperasikan interface tanpa perlu mempelajarinya. Jadi ketika pengguna dihadapkan dengan user interface yang kita kembangkan, pengguna tidak perlu lagi mempelajari. Ketika saya ingin login, saya harus klik tombol mana itu. Nah, kita tidak perlu membuat pengguna itu frustasi. Dengan kita menggunakan warna-warna atau ikon-ikon yang konsisten atau user flow konsisten, maka secara natural pengguna itu akan langsung bisa menggunakan sistem yang kita kembangkan. Kemudian konsistensi juga sangat penting untuk membantu pengguna menjadi familiar menggunakan interface produk sehingga bisa menyelesaikan tugasnya dengan mudah. Jadi tujuannya adalah ketika pengguna nanti menggunakan sistem yang kita kembangkan, pengguna dengan mudah untuk menyelesaikan tugasnya. Contohnya untuk berbelanja. Jadi dari mencari produk, kemudian memasukkan keranjang belanja sampai dengan check out, itu pengguna melakukannya secara natural tanpa perlu berpikir saya harus klik tombol mana, di mana sih menu checkout-nya, di mana sih tombol pembayaran, tanpa perlu memikirkan itu. Jadi dengan desain produk yang bagus, user interface yang bagus, dengan konsistensi penggunaan warna, icon, user flow, maka pengguna dengan lebih cepat untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian konsistensi yang dimaksud ini adalah konsistensi antara sistem lainnya yang sinis atau dalam internal sistem tersebut. Maksudnya apa? Jadi konsistensi yang dimaksud ini adalah bisa konsistensi dengan sistem lainnya yang sinis. Contohnya, ketika kita mengembangkan sistem marketplace untuk penjualan produk, maka user flow-nya sebaiknya tidak jauh-jauh dari marketplace yang sudah ada. Contohnya seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Kita tiru saja user flow dari mereka sehingga ketika user itu menggunakan produk yang kita kembangkan dan user tersebut memiliki pengalaman dalam menggunakan produk yang sejenis, maka dia dengan sangat mudah akan menyelesaikan tugasnya untuk berbelanja dengan sistem yang kita kembangkan. Nah, ini ada beberapa contoh konsistensi dalam bentuk icon. Nah, ini saya ambil dari Google Material, jadi sudah terdapat banyak sekali icon-icon yang terstandarisasi yang bisa kita gunakan untuk merancang suatu user interface. Nah, contohnya
ketika kita ingin membuat tombol sign in atau login, nah kita akan gunakan icon ini. Kemudian ketika tombol logout atau sign out, kita bisa gunakan icon ini. Ketika delete atau menghapus, kita bisa gunakan icon ini. Ketika menambah, bisa gunakan icon ini. Ketika chat juga bisa gunakan tombol itu, ya, tombol ini, tombol chat ini, sorry. Interruption. Oke. Nah, jadi kita bisa gunakan tombol-tombol ini, sorry, kita bisa gunakan icon-icon ini untuk merancang user interface. Nah, inilah contohnya. Jadi, saya yakin teman-teman sudah tahu ini aplikasi apa, ya. Ini aplikasi Facebook. Jadi, Facebook pun menggunakan tombol-tombol atau icon-icon yang standar yang biasa digunakan untuk merancang desain user interface-nya. Contohnya adalah tombol gear, itu untuk setting. Kemudian tombol logout, ya bentuknya seperti ini, seperti icon yang ini, sign out ini. Ya. Kemudian logout juga, nah bisa menggunakan seperti ini. Jadi inilah konsisten. Jadi ketika orang yang terbiasa menggunakan sistem, kemudian dia menggunakan sistem yang kita kembangkan, maka dengan cepat mereka akan bisa mengenali, oh logout ini tombolnya ada di sini. Termasuk posisi, ya posisi. Biasanya tombol login, logout itu kan ada di pojok kanan atas. Nah, ketika kita merancang suatu sistem, maka sebaiknya kita juga mengikuti aturan tersebut. Kita letakkan tombol login, logout itu ada di pojok kanan atas sehingga pengguna bisa dengan lebih mudah untuk menemukan menu-menu tersebut. Kemudian konsistensi warna. Nah, kita menggunakan warna yang sudah konsisten, termasuk ikonnya. Contohnya ketika transaksi sukses atau operasi data sukses, kita bisa menggunakan simbol ini dan juga dengan menggunakan warna ini, warna hijau. Ya. Kemudian ketika kita memberikan warning, kita bisa menggunakan warna kuning. Kemudian linear kita gunakan warna merah, info kita bisa gunakan warna biru. Jadi ini bisa kita gunakan untuk memberikan feedback. Jangan sampai ketika memberikan info transaksi Anda sukses, tapi kalian menggunakan kita menggunakan warna merah. Nah, mereka kan panik pada ketika merah, apa ini merah? Jadi ini akan mempengaruhi psikologis dari pengguna atau user. Kemudian contoh konsistensi user flow, yaitu pada bagian sign up ataupun login. Nah, secara umum sistem informasi atau aplikasi menggunakan user flow seperti ini ketika mau melakukan sign up atau login. Jadi ketika baru pertama kali masuk ke suatu aplikasi, user itu akan dihadapkan apakah sudah punya akun atau tidak. Jika belum punya akun, maka pengguna diharapkan untuk sign up dulu, mengisi data, nama, alamat, email, terserah seperti data yang digunakan, data apa yang dibutuhkan untuk direkam. Nah, kemudian setelah sign up, maka dibutuhkan verifikasi email atau nomor handphone. Nah, setelah diverifikasi, maka pengguna itu bisa login. Begitupun jika pengguna sudah punya akun, dia akan bisa login. Kemudian dicek di sistem apa valid atau tidak. Jika valid, dia akan langsung dihadapkan ke halaman utama. Jika tidak, mungkin akan ditanya apakah Anda lupa password. Jika iya, diminta masukkan email atau nomor handphone, kemudian dikirim link aktivasi, kemudian di reset, akan kembali bisa login. Nah, kemudian jika tidak, maka pengguna akan mencoba login lagi dengan menggunakan username dan passwordnya. Nah, kurang lebih seperti ini adalah user flow yang standar yang digunakan oleh sistem informasi atau aplikasi ketika mereka meminta untuk login atau sign up. Nah, kita sebagai pengembang perancang desain produk sistem informasi juga sebaiknya menggunakan user flow ini. Jadi user yang sudah familiar atau pengguna yang sudah familiar itu dengan lebih gampang untuk menyelesaikan tugasnya dalam mendaftar ataupun login ke suatu sistem. Oke, itu yang pertama, konsistensi. Kemudian yang kedua adalah dari Golden Rules itu adalah enable frequent user to use shortcut. Nah, tipsnya adalah sediakan shortcut bagi fitur-fitur yang sering digunakan untuk mempercepat pengguna menyelesaikan tugasnya. Contohnya pada Microsoft Word atau Microsoft Office, kita sering menemukan tombol Ctrl S untuk menyimpan, Ctrl C untuk mengcopy, Ctrl V untuk mempaste, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fitur-fitur yang sering digunakan, jadi agar lebih cepat pengguna menyelesaikan tugasnya untuk menyimpan, mengcopy, mempaste, maka
disediakan shortcut tersebut Ctrl S, Ctrl C dan sebagainya. Nah, shortcut juga bisa dalam bentuk icon, tidak hanya dalam bentuk tombol. Jadi bisa juga dalam bentuk icon aksi yang mudah diakses. Contohnya yaitu dengan menggunakan menu favorit. Ada juga shortcut yang dikembangkan dengan menggunakan artificial intelligence. Contohnya pada Tokopedia nih. Nah, sebelumnya saya search produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan, kemudian alat elektronik, dan lain sebagainya. Nah, ketika saya kembali, saya ingin mencari hal yang serupa, maka Tokopedia otomatis memberikan rekomendasi berupa shortcut. Ya, ini kita bisa bilang sebagai shortcut juga. Kita bisa memilih produk-produk ini karena ini yang paling sering kita cari sebelumnya. Nah, kemudian contoh lainnya yaitu dengan menempatkan ikon-ikon yang sering atau menu-menu yang sering diakses sesuai dengan akses user. Ini contohnya pada SSU Unixa. Jadi, ditampilkan menu-menu sistem shortcut yang memudahkan pengguna untuk mengakses sistem yang dibutuhkan. Contohnya saya sebagai dosen, maka yang sering saya butuhkan adalah untuk menandatangani, mengakses sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, untuk memasukkan nilai pada CNG dan sebagainya. Jadi ini lebih memudahkan saya untuk menyelesaikan tugas saya ketimbang saya harus mengetik alamat websitenya di atas. Jadi kadang-kadang salah ketik huruf dan sebagainya. Nah, itu akan membuat pengguna lebih frustasi. Kemudian contoh lainnya shortcut juga bisa dalam bentuk menu favorit. Nah, ini contohnya nih pada Indodax ya. Indodax kebetulan saya coba-coba untuk mencoba sistemnya untuk trading kripto. Jadi di sini bagus sekali ada menu favorit. Jadi untuk mata uang atau koin yang sering kita akses, sering kita lihat infonya, kita bisa buatkan menu favorit, tekan tanda bintang, kemudian akan muncul di favorit. Ketika kita kembali ke aplikasi ini, ketika kita ingin melihat suatu koin yang sering kita lihat, maka tidak perlu lagi search, tidak perlu lagi mencari, tapi dengan klik salah satu saja di menu favorit ini akan langsung menuju ke detail dari koin tersebut. Nah, ini berlaku juga pada sistem informasi lainnya. Nah, kalau tidak ada shortcut ini bisa menyulitkan pengguna. Contohnya seperti ini. Saya menggunakan Tokopedia. Jadi pada menu tagihan dan top up. Nah, saya hanya menggunakan menu ini hanya untuk membayar internet saya. Ya, jadi setiap bulan saya menggunakan ini untuk membayar tagihan internet saya. Nah, tetapi setiap saya menggunakan ini, saya diharuskan untuk mencari menu tagihan internet terlebih dahulu dengan cara mengklik titik-titik ini. Nah, ini sangat menyebalkan ya. Jadi harus mencari-cari lagi, diklik. Nah, beberapa aksi saya lakukan sehingga ketemu menu tagihan untuk internet. Seharusnya jadi di Tokopedia ini ada menu yang bisa saya prioritaskan, menu tagihan internet. Yaitu bisa saya geser di depan, karena ini yang paling sering saya dipakai, yang lainnya tidak pernah saya pakai seperti itu. Oke, yang ketiga adalah offer informative feedback. Nah, offer informative feedback ini pengguna harus mengetahui posisi mereka saat ini ketika menggunakan sistem informasi dan aktivitas apa yang sedang berjalan. Nah, sistem harus memberikan feedback atau kepastian kepada pengguna yang informatif. Nah, feedback informatif ini jadi harus bisa dimengerti oleh orang awam dan diberikan waktu yang cukup untuk pengguna untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi informatif feedback. Jadi informatif feedback ini contohnya dalam bentuk warna atau highlight. Jadi di sini menandakan bahwasanya pengguna berada pada menu SMG MCBT ketika dia mengisi form ini. Jadi pengguna akan merasa lebih yakin bahwasanya oh, saya berada di dalam halaman yang benar ketika saya mengisi data. Nah, ini adalah dalam bentuk highlight. Jadi kalau tanpa highlight, maka pengguna akan menjadi ragu-ragu. Benar nggak saya berada di SMBJ MCBT? Jangan saya berada pada menu SMBJ minat bakat. Nah, ini pentingnya kita menggunakan highlight seperti ini. Kemudian contoh lainnya adalah informative feedback adalah pada kuesioner. Jadi kita harus bisa memberikan kepastian kepada pengguna dia sudah menjawab pertanyaan nomor berapa dari berapa pertanyaan. Jadi di sini sangat bagus untuk user experience. Jadi pengguna akan lebih tahu dia harus menyediakan waktu berapa lama untuk menjawab kuesioner ini. Kemudian ini adalah contoh lainnya. Jadi kita sudah tahu kita berada di step yang mana. Contohnya ini adalah pada aplikasi Traveloka. Jadi di sini sudah ada step-stepnya, pesan, review, bayar. Nah, saya akan tahu bahwasanya harus menyelesaikan beberapa tugas untuk menyelesaikan transaksi ini.
Kemudian saat ini saya berada di menu apa, atau sedang berada menyelesaikan tugas yang di mana. Seperti itu. Selanjutnya adalah contoh informatif feedback. Nah, jadi informatif feedback ini adalah ketika kita memberikan pesan error, itu jangan sampai kita membuat pengguna bingung. Contohnya seperti ini, unknown error. Nah, kita sebagai pengguna atau orang awam itu kan bingung. Unknown error, error yang tidak diketahui. Komputer aja tidak tahu, apalagi saya kan gitu ya. Nah, itu agak membingungkan, itu sangat membingungkan pengguna sehingga pengguna merasa frustasi. Nah, ini sama aja ketika kalian bertanya ke pasangan kalian itu mau makan apa, jawabannya terserah. Nah, maka itu kan kayak unknown error juga. Maka kita akan bingung mengambil tindakannya. Tindakan apa seperti itu. Nah, jadi ketika kita memberikan pesan error, kita usahakan bahwasanya pesan ini benar-benar dimengerti oleh pengguna dan mengarahkan pengguna untuk menyelesaikan error yang ada. Ya, apakah mau memperbaiki isian form dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita memberikan pesan error, jadi kita harusnya memberikan pesan error dalam bahasa manusia, tidak bahasa mesin seperti ini. Mungkin ini sering kita lihat pada Windows Exception Processing 0xC008, bahasa makhluk apa ini kan kita bingung juga. Nah, ini akan membingungkan pengguna dan tidak membantu pengguna. Mengingat kalau Windows ini kan digunakan oleh orang awam yang tidak mengerti bahasa mesin. Nah, jadi ini contoh yang tidak informatif. Dan ada banyak lagi sebenarnya kayak fatal error, kernel panik. Nah, itu informatif feedback yang tidak membantu pengguna. Kemudian tipsnya adalah ketika kita memberikan feedback, kita harus menghindari menggunakan term negatif dan unfriendly word. Contohnya, oops, something wasn't right. Nah, jadi pengguna itu tidak tahu apanya yang salah gitu ya. Jadi sesuatu salah. Harusnya kita berikan, jumlah nomor KTP-nya kurang dari 16, seperti itu contohnya. Jadi lebih bagus seperti itu. Kemudian contoh error, this form has error. Errornya apa? Harusnya dikasih tahu. Atau ketika fail, form submission fail. Harusnya dijelaskan lebih detail apanya yang fail. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian, inilah contoh yang bagus. Jadi, ketika ada error atau suatu aktivitas tidak bisa lanjutkan, harusnya diberikan keterangan lebih detail seperti ini. Field must not be the same. Nah, jadi field-nya harusnya tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Password must be at least 6 characters. Jadi di sini sudah jelas, passwordnya adalah 6 karakter. Saya hanya menggunakan 4 karakter. Jadi pengguna akan diarahkan untuk memperbaiki jumlah passwordnya dan lain sebagainya. Jadi buatlah informasi yang informatif dan tidak menggunakan term negatif. Kalau term negatif ini atau unfriendly word, invalid, oops, fail dan lain sebagainya, ini seperti menyalahkan pengguna. Jadi kalau siapapun tidak suka disalahkan kan, jadi sebaiknya berikan informasi yang lebih informatif. Kemudian yang keempat adalah design dialog to get closer. Jadi masih berhubungan yang tadi, jadi jangan biarkan pengguna menebak-nebak harus melakukan apa. Apakah proses sudah selesai atau sedang menunggu proses yang sedang berjalan. Nah, best practice-nya adalah ketika proses selesai, kita sebaiknya memberikan suatu apresiasi, contohnya dengan pesan terima kasih. Jadi, berikan bukti kwitansi pembelian ketika pengguna sudah selesai menyelesaikan transaksinya. Nah, itulah juga contoh untuk mendesain dialog yang bagus. Nah, contohnya ini, ya, pada aplikasi Indodax ketika kita melakukan trading sudah selesai, maka dia akan memberikan penegasan bahwasanya sudah berhasil, seperti itu. Atau ketika membatalkan, dia akan memberikan konfirmasi terakhir bahwa order sudah berhasil dibatalkan. Jadi pengguna sudah yakin, ordernya tidak sedang berjalan, seperti itu. Nah, hindari menggunakan loading seperti ini. Kalau ini kan loadingnya kita tidak tahu kapan akan berhenti. Nah, ini akan memberikan ketidakpastian pada pengguna. Please wait-nya sampai kapan itu kan kita tidak tahu. Sebisa mungkin kita gunakan loading yang seperti ini sehingga pengguna tahu sampai kapan dia harus menunggu loadingnya. Jadi kepastian menunggu pada pengguna itu sangat penting. Yang kelima adalah over simple error handling. Nah, jadi ketika terjadi kesalahan sistem, usahakan tidak menyalahkan pengguna, seperhubungan yang lain yang tadi ya.
Nah, jika terjadi kesalahan, sampaikan dengan sederhana yang dilengkapi dengan langkah-langkah menyelesaikan permasalahan tersebut. Contohnya, gunakan bahasa sopan. Seperti ini, idiot alert. Ya, the software has detected that you incorrectly interpreting in data analysis. Stop program and replace user. Nah, ini kasar. Nah, boleh. Jadi pengguna kalau diberikan pesan seperti ini, ya, monitornya bisa dipukul atau aplikasinya tidak akan digunakan lagi gitu ya. Kemudian bisa juga seperti ini contohnya. Jadi please enter your name. Nah, lebih baik seperti ini instruksinya ketika pengguna tidak masukkan namanya. Hindari menggunakan you didn't enter name. Jadi ini bahasanya seperti menyalahkan pengguna. Kemudian ini contoh yang lain juga. Jadi ini contoh yang bagus ketika pengguna salah masukkan kode posnya. Jadi please enter a valid zip code for your region. Daripada kita hanya memberikan pesan the form you fill contain error. Nah, pengguna itu kan bingung. Errornya ada di mana? Kenapa dia disalahkan gitu ya. Nah, jadi missing information itu akan membuat pengguna bingung dan lebih lama untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian nomor 6 dari golden rules adalah permit isi reversal of action. Jadi, izinkan pengguna memperbaiki kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Nah, tombol yang sangat legendaris itu adalah tombol undo pada Microsoft Office. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita bisa menekan tombol undo sehingga kita bisa kembali ke data yang sebelumnya. Nah, pada transaksi, pada pengisian form, best practice-nya adalah untuk memberikan kesempatan kepada pengguna untuk melakukan reversal of action, kita bisa tambahkan konfirmasi. Apakah data Anda sudah benar? Gitu ya. Jika sudah benar, maka data tidak bisa dirubah lagi. Nah, kalau memang tidak bisa dirubah, ya tidak apa-apa. Tapi kalau datanya masih bisa dirubah, sebaiknya kita memberikan fitur kepada pengguna untuk bisa mengedit data. Contohnya seperti ini, ya kembali ke pemesanan menggunakan Traveloka. Jadi, ketika saya memasukkan nama hotel yang ingin saya booking, jadi ada bagian review untuk memastikan bahwasannya pesanan saya sudah selesai, nama hotelnya, tanggal check-in-nya kapan, tanggal check-out-nya kapan. Nah, itu dikonfirmasi lagi sehingga saya ada kesempatan untuk memperbaikinya dengan cara back untuk memperbaiki, contohnya tanggalnya salah, check-in-nya salah, check-out-nya salah, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 7 adalah support internal locus of control. Nah, jadi izinkan pengguna menjadi inisiator dari suatu aksi dan berikan full control kepada pengguna untuk mengendalikan aktivitas pada sistem. Contohnya, ada tombol kembali, jadi pengguna saya ingin kembali ke sebelumnya. Jadi, tekan dengan hanya menekan tombol kembali. Atau ke langkah sebelumnya sesuai dengan keinginan pengguna. Oke, ini belum ada contohnya. Jadi contohnya itu adalah pada sistem seperti ini ya, jadi kita bisa menekan ini, saya ingin kembali pesan, klik ke review, klik, ya bisa seperti itu. Jadi pengguna bisa mendapatkan full control pada sistem. Yang nomor 8, reduce short-term memory load. Nah, jadi manusia secara teori itu bisa menyimpan sekitar 5 item informasi pada memori jangka pendeknya atau short-term memorinya. Nah, sistem juga harus memiliki struktur yang jelas sehingga pengguna tidak perlu mengingat informasi apa yang ingin dicari. Jadi istilahnya adalah recognition over recall. Jadi mengenali lebih mudah daripada mengingat. Nah, kita juga bisa menggunakan pewarnaan yang konsisten dengan icon tertentu untuk membantu pengguna menemukan fungsionalitas yang dicari. Ingat, konsepnya di sini adalah recognition over recall. Jadi mengingat itu lebih susah daripada kita harus mengenali. Nah, terkait dengan short-term memory, ini diterapkan pada iOS ya. Jadi iOS pada menu bawahnya itu hanya mengizinkan maksimal ada 4 icon malah ya. Jadi ini sesuai dengan short-term memory manusia, hanya 4 icon yang ada di bawah yang bisa diakses secara cepat oleh penggunanya. Kemudian dengan menggunakan struktur menu yang bagus, jadi contohnya saya ingin mencari visi misi Unixa. Jadi dengan cara mengenali menu-menu yang ada, adanya di tentang, itu akan lebih cepat pengguna untuk menyelesaikan tugasnya mencari visi misi Unixa. Daripada pengguna disuruh mengingat-ingat ada di mana ya, dan anggaplah menunya ini tidak ada. Jadi, dan menunya ini adalah banyak sekaligus. Nah, strukturnya tidak bagus. Nah, ketika pengguna disuruh mengingat-ingat, maka dia akan lebih susah untuk menemukan
visi misi Unixa. Tapi kalau umpamanya diberikan clue, ya clue-clue sesuai dengan dalam bentuk option, dalam bentuk menu dan sebagainya, maka pengguna lebih cepat mengenali, oh ini ada di tentang, ya. Tentang, kemudian ada kita langsung mencari fungsional yang dicari, contohnya visi misi Unixa. Hal ini juga diterapkan pada minimarket contohnya ya. Jadi ketika kita datang ke minimarket untuk membeli sesuatu, kadang-kadang kita lupa. Tapi kalau kita udah keliling, ya keliling minimarket, lihat, oh ternyata saya butuh sampo, ternyata saya butuh sabun. Nah itu terjadi ketika kita melihat ada sampo di sana. Jadi recognition over recall. Oke, itu penjelasan dari Golden Rules. Kemudian selanjutnya untuk tugas. Nah untuk tugas silakan mahasiswa saya nih ya tugasnya. Jadi untuk menentukan atau mengassessment suatu sistem, apakah suatu sistem itu sudah memenuhi kaidah Golden Rules. Jadi sistem yang kalian review itu bebas, terserah, atau aplikasi pun boleh sesuai dengan aplikasi yang sudah sering dipakai. Cek apakah dia konsisten penggunaan ikonnya, user flow dan lain sebagainya, dan kemudian bisa ditambahkan satu kolom lagi keterangan. Oke, that's it. Demikian penjelasan terkait dengan Golden Rules. Terima kasih. Selamat belajar.